Selamat pagi kawan-kawan. Kaya bersama dengan saya lagi dalam DMC di Mato Channel. Hari ini saya akan kongsikan tentang cara atau bagaimana cara kita untuk servis kompresor. Oke. Jadi di depan saya ini ialah kompresor saya yang sudah lama saya tidak servis sebabkan kekangan masa. Banyak komitmen lain yang perlu dibuat. Jadi padahal hari ini agak terluang, jadi saya akan ambil masa dalam beberapa menit ini untuk menukar minyak kompresor saya ini. Oke, kalau kita lihat pada bagian kompresor nih, di sini kita dapat lihat bagian atas nih ialah tempat tuh kita menuangkan minyak engine untuk kompresor ini. Kemudian untuk membuang minyak lama tuh bagiannya, bagian yang ini boleh nampak hitam sudah minyak. Ini adalah kompresor jenis Easy Lift dengan horsepower 2.5. Memang tidak begitu terjaga disebabkan komitmen yang lain, tetapi yang penting ialah kita tahu bagaimana cara untuk menukar minyak engine untuk sebuah kompresor. Pertama sekali ialah peralatan ataupun bahan yang kita gunakan ialah bahan utamanya ialah kita mesti sediakan minyak engine untuk kompresor. Minyak yang sesuai ialah minyak 30. 1 liter pun cukup. Ini pun sebenarnya tidak habis kalau kita servis minyak kompresornya. Ini jenis yang heavy duty, tahan panas lah. Keduanya kita boleh gunakan corong lah untuk tempat untuk membuang minyak daripada engine kompresor ini. Sekali kita perlu buka inilah supaya udara dapat memudahkan pengeluaran ataupun membuang minyak engine. Sudah ditanggalkan. Terusnya bahagian nih. Nah, ini kena hati-hati sebab minyak ini memang kotor lah. Dan paling penting ialah kita perlu tonggengkan. Tonggengkan seperti inilah. Terpaksa kita pegang. Kita coba tonggengkan lagi sehingga minyak ini benar-benar sudah habis. Minyak nih sudah tinggal menitis saja. Ini sudah kita tonggeng lebih kurang dalam hampir 90 derajat. Kalau kita lihat di sini tidak lagi minyak yang keluar. Jadi kita boleh tutup baliklah. Sebab hari ini saya cuma gantikan minyak sahaja. Kalau ikutkan betul kita perlu cuci semua bahagian nih. Bersihkan bahagian nih. Tetapi saya tidak akan ambil masa yang lama sebab hari ini objektif saya cuma menggantikan minyak kompresor saja. Kalau ikutkan betul ini kita akan cuci gunakan petrol. Kita akan gunakan petrol, bersihkan. Begitu juga dengan tuh. Tapi itu akan mengambil masa yang terlalu lama. Selain itu kita perlu buat pemeriksaan untuk kipas di bahagian kompresor. Tapi saya tidak akan buat sebab kipas ini masih oke lagi, masih berfungsi. Kalau tidak berfungsi kita boleh tahu kipas itu tidak akan berputar lagi dan kompresor ini tidak akan berfungsi lah. Tapi jangan susah sebab sekarang ini mudah saja. Kalau ada bahagian atau part kompresor yang rusak, kita cuma order secara online. Ada di Shopee, ada di Lazada, dan di kedai-kedai hardware. Jadi tidak perlu risau. Dan yang paling penting boleh buat sendiri, DIY saja, do it yourself. Sekarang ini semua benda kita boleh rujuk melalui YouTube, tetapi saya ingin ingatkan bahwa
bila kita buat secara sebenar atau real, perkara itu tidaklah semudah seperti yang kita lihat dalam YouTube. Jadi kita akan dapat rasa sendiri sekiranya kita buat sendiri kerja itu. Oke. Tidak semua benda yang kita lihat di YouTube itu mudah. Nampak mudah, tapi bila kita buat secara praktikal, tidaklah semudah seperti yang kita lihat dalam YouTube. Jadi YouTube ini sebagai panduan kita. Cuma jangan berharaplah sangat semudah seperti dalam YouTube, tidak. Ada cabaran-cabaran lain. Contohnya macam nih. Ini kena sepatutnya 2 orang yang buat kerja nih. Satu tonggeng dan satu tuh pegang corong. Oke, kecuali minyak itu sudah habis menitis, bolehlah dilakukan secara seorang. Tapi kalau sudah biasa tuh tidak masalah lah. Oke, sekarang sudah ditutup. Penutup ini pun sudah dipasang. Jadi seterusnya ialah kita cuma isikan minyak lah. Oke, macam mana kita mau tahu bahwa minyak engine itu cukup ataupun tidak yang sudah dimasukkan dalam kompresor ini? Jadi kita lihat saja pada bagian ini penutupnya tuh kurang-kurangnya lebih daripada setengah lah, dan jangan terlalu penuh. Sebab kalau minyak engine penuh, maksudnya tiada ruang untuk sistem pengudaran dalam engine itu. Oke, jadi pastikan kita isikan lebih kurang dalam, kita tinggalkan 1/3 saja ruang untuk engine ini ya. Oke, minyak di sini lebih kurang sudah hampir lebih pada setengah. Jadi oke, rasanya ini sudah cukup. Oke, sudah cukup. Jadi kita boleh tutup semula. Oke, satu lagi kawan-kawan, kita perlu membuang air yang bercampur dengan angin dalam tong ini lebih kurang 2 minggu sekali buanglah. Oke, ada di bagian bawah itu, bagian bawah kompresor. Oke, yang ini kita perlu buang angin, buka saja ini dan on kompresor ini dan buang. Tapi kena cari tempat yang ataupun kita tadahkan sesuatu di sinilah, supaya bila air dan angin itu keluar, kadang-kadang bercampur dengan minyak. Oke, kita akan lihat di bawah tong ini yang saya akan tanggalkan penutup angin itu, dan lihatlah angin dan air yang akan keluar. Oke, itu dia tadi angin dan yang bercampur dengan air. Oke, kita on lagi supaya air itu benar-benar akan keluar dari tong ini. Baiklah kawan-kawan di luar sana, kerja membuang air yang bercampur dengan angin itu sudah selesai. Saya mengambil masa lebih kurang 10 hingga 15 menit. Oke, jadi sekarang ini tidak lagi menitis-nitis. Jadi kita bolehlah tutup semula tempat pembuangan air itu. Oke. Oke, jadi sudah ditutup dan bolehlah kita guna seperti biasa. Jadi itu saja perfungsian ringkas tentang servis kompresor yang kita ada. Sekian dan terima kasih. Jumpa saya lagi dalam DMC untuk video yang seterusnya.